medan magnet luar pada efek Zeeman. Untuk analisis di efek Zeeman tidak saya jelaskan secara lengkap karena nanti akan sebagai tugas kalian sendiri. Jadi di efek Zeeman ini saya hanya akan menjelaskan mengenai prinsipnya sebagaimana untuk analisis energi lebih lanjut. Nanti kalian akan mencoba untuk menganalisis baik itu energi ataupun medan magnet. Nah, untuk model atom vektor itu sendiri, pada dasarnya kita akan meninjau bilangan kuantum magnetik utama, kemudian bilangan kuantum orbital, bilangan kuantum spin, ya seperti itu. Oke, ini saya rekam dulu. Untuk yang pertama, saya ingin mengingatkan terkait model atom Bohr. Pada dasarnya ada 3 postulat yang saya rangkum di sini. Yang pertama, elektron-elektron bergerak hanya pada orbit lingkaran tertentu atau biasa disebut dengan keadaan stasioner. Kemudian radiasi yang terjadi ketika elektron bergerak dari satu tingkat yang diizinkan ke tingkat energi lain yang lebih rendah, frekuensi radiasi yang dipancarkan sebesar HF sama dengan energi yang sebelumnya ke energi yang sesudahnya. Mohon maaf terbalik ya. Ini energi yang sesudahnya dikurangi energi yang sebelumnya. Kemudian untuk momentum sudut elektron itu nilainya dibatasi dan dia terkuantisasi atau bilangan kelipatan genap dari Habar. Ya ini seharusnya L ya, bukan N, mohon maaf. Oke, jadi L itu kalau sudah dalam bentuk atau besarnya momentum sudut sama dengan M VR. Nah, ini kan persamaan dari momentum itu sendiri dikalikan dengan R di sini adalah posisi atau jaraknya begitu. Nantinya kita akan melihat bahwa momentum sudut itu nilainya merupakan bilangan genap dari Habar. Persamaan Schrödinger yang kemarin kita sudah cari tahu itu didapatkan, ini bisa dalam bentuk demikian atau juga dalam bentuk yang kemarin elemen energinya itu digabungkan dengan V, itu juga boleh. Ini untuk 3 dimensi bidang koordinat kartesian. Kemudian hari ini kita akan mengaji tentang potensial besarnya energi potensial yang tidak konstan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa besarnya energi potensial itu konstan. Seperti kemarin kalau dalam kotak sumur itu besarnya potensial tak hingga, baik itu dinding kanan ataupun kirinya, dan itu selalu konstan seperti itu. Kemudian kalau untuk energi potensial yang ada di dalam apa namanya, dalam sumurnya itu sendiri besarnya sama dengan nol. Nah, untuk kasus ini perkembangannya adalah energi potensialnya itu tidak sama dengan nol, melainkan dia merupakan fungsi radial dari R. Kita akan coba amati di sini. Kemarin kalau untuk energi di atom berdasarkan Bohr, model Bohr itu dikatakan bahwa besarnya transisi energinya atau perubahan energi akibat dari emisi atau absorpsi didefinisikan sebagai delta E sama dengan 13,6 1 per NF. Ini adalah bilangan atau kulit utama akhir dikurangi 1 per NI kuadrat. Yang di sini yang awalnya berapa? Di sini saya berikan contoh. Ketika R-nya itu berada di posisi ground state, di bawah,
Maka besarnya N itu sendiri kan sama dengan satu ya. Kemarin kita kalau analisis Bohr kan seperti ini ya teori de Bohr, di mana N-nya kalau satu maka besarnya adalah negatif 13,6. Nah, kalau misalkan posisinya ada di N sama dengan 2 atau kulit N sama dengan 2 maka besarnya adalah negatif 3,4 dan seterusnya ke atas. Nah, hal ini ternyata kalau digambarkan dalam bentuk energi potensial yang diakibatkan oleh adanya interaksi dari muatan elektron terhadap muatan intinya, itu besarnya adalah kalau berdasarkan energi listrik, kalian tahu potensialnya sama dengan K Q² per R, di mana nilai K ini adalah 1/4 Pi Epsilon 0. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di sini, ketika R2 atau posisi N sama dengan 2, itu besarnya E bisa deskripsikan di sini, kemudian ketika N3 itu di sini, dan seterusnya. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya V itu secara radial atau seper R, sebanding dengan seper R seperti ini. Nah, jadi eh, untuk analisis kedepannya ini kita akan membahas ketika persamaan Schrödinger-nya untuk atom hidrogen, di mana besarnya V itu tidak konstan seperti kemarin. Oke, mohon tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Kemarin ini berdasarkan koordinat kartesian, kita tahu persamaannya seperti ini untuk Schrödinger, untuk atom hidrogen terutama. Kemudian ketika kita substitusikan nilai X sebagai X, Y, dan Z itu sebagai atau dalam koordinat sferis atau koordinat bola, maka besarnya akan kita dapatkan sebagai seperti ini nilainya. Nah, besarnya V itu kita akan substitusikan sama dengan E² per 4 Pi Epsilon 0. Yang perlu menjadi catatan di sini, ini kalau kita bisa lihat di bagian ini, itu seperti koordinat Laplacian dalam bola. Begitu pula yang di sini, itu kan koordinat koordinat Laplacian untuk apa namanya untuk 3 dimensi koordinat Kartesian. Oke, kalau ini kan kita akan analisis untuk atom hidrogen. Tapi kalau untuk atom selain atom hidrogen atau yang mirip sifatnya dengan atom hidrogen seperti helium positif dan lithium positif seperti ini. Jadi ion dari helium yang melepaskan satu elektron sehingga strukturnya seperti atom hidrogen, kemudian atom lithium 2 plus,
dia juga struktur atau jumlah elektronnya sama seperti atom hidrogen. Nah, itu kita bisa mengganti besarnya E kuadrat di sini dengan Z E kuadrat, di mana Z ini menuliskan sebagai jumlah atom, kemudian masanya di sini biasanya juga banyak dilambangkan dengan mu karena sebagai koreksi massa. Kemudian kalau berdasarkan hasil dari yang dirumuskan persamaan Schrödinger dalam bentuk koordinat bola, kita tahu bahwa dalam hal ini itu terdapat tiga bilangan kuantum yang dibutuhkan untuk menggambarkan elektron dalam atom hidrogen. Kenapa? Karena dalam hal ini ada tiga koordinat R, kemudian theta, dan juga phi. Nah, persamaan Schrödinger ini sebenarnya manfaatnya adalah untuk menentukan perilaku elektron. Jadi elektron itu tidak bisa semena-mena ditempatkan di semua kulit atau di sembarang kulit yang kita inginkan, tapi dia memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Nah, di sini saya ingin mengingatkan ulang bahwa yang namanya theta itu merupakan sudut dari sumbu Z ke titik jari-jari atau radial di sini, garis radial. Kalau yang V itu dari sumbu X positif, dia ke arah di mana P ini kita proyeksikan di bidang XY, sehingga besarnya V itu adalah dari 0 sampai 2pi, tapi kalau theta itu dari 0 sampai pi. Biasanya juga ada yang menyebut ini sebagai garis zenit, begitu. Oke, kemudian dari persamaan Schrödinger yang sebelumnya sudah dituliskan, kita membutuhkan separasi variabel untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Karena di sini ada fungsi R, maka nanti akan ada solusi untuk R. Kemudian untuk theta, nanti akan ada solusi untuk theta. Kemudian untuk V, nanti akan ada solusi untuk V. Nah, karena di sini ada psi per do R, kemudian ini terhadap theta, kemudian di sini ada kuadrat terhadap V, maka di sini saya sudah menjabarkan lebih lanjut. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan ini ulang, maka akan didapatkan sin kuadrat theta per R D sekian 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 sampai akhirnya didapatkan sekian. Kuadrat. Ini kita misalkan sebagai ml kuadrat, di mana ml itu adalah bilangan kuantum orbital. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut. Oh, mohon maaf. ml di sini mengidentifikasikan adalah bilangan kuantum magnetik. Nah, kemudian untuk selanjutnya, setelah ini didefinisikan sebagai ml kuadrat, kemudian ini kalau kalian bisa lihat sisi yang bagian V ini kemudian kan sin kuadratnya habis, maka kita bagi ini habis, kemudian ini kita pindah untuk elemen ini kita pindah ke sisi sebelah kanan sehingga dia membentuk negatif karena sudah dibagi dengan sin kuadrat theta. Jadi ini saya tuliskan saja biar lebih jelas. Ini kita bagi dengan sin kuadrat. Dan selanjutnya kita akan pisahkan satu sama lain. Yang ini tadi kita pisahkan. ml kuadratnya kita pindah semuanya ke satu sisi. Misalkan yang ini kita pindah ke kanan. Kemudian kita kalikan dengan V, maka didapatkan persamaan ini untuk solusi persamaan pertama yang akan kita tentukan. Kemudian yang kedua,
itu adalah bagian yang mengandung sin theta atau sudut theta. Di sini, mohon maaf, ini dari sini ya. Nah, ini kita misalkan sebagai L plus L+1. Jadi kalau misalkan ini L+1, maka sisi yang bagian ini itu juga sama dengan L+1. Dengan demikian, kita bisa ungkapkan persamaan untuk radial atau radial equation. Kita bisa ungkapkan sebagai persamaan yang ini yang tadi, di mana kalau kita amati bahwa dia mengandung bilangan kuantum L. Kemudian kalau untuk theta atau persamaan sudut, dia mengandung ML dan juga L. Sedangkan untuk persamaan V atau persamaan azimutal, dia mengandung bilangan kuantum magnetik atau ML. Sehingga tiga bilangan kuantum yang dideskripsikan itu menjadi ada tiga, kuantum utama sebagai N, kemudian orbital sebagai L, dan bilangan kuantum magnetik sebagai ML. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk bagaimana kita bisa mendapatkan solusi dari V. Oke, ini kalian perhatikan di sini untuk apabila kita menarik suatu titik di titik P yang tadi deskripsikan. Jadi kita deskripsikan dulu bahwa ternyata ini saya tuliskan terlebih dahulu yang pertama untuk solusi daripada V itu sendiri adalah A E I M L V. Kenapa bisa seperti ini bentuknya? Kalau kalian lihat ya persamaannya kan seperti ini. Ini persamaan yang mudah sehingga solusinya pasti kita bisa bentuk sebagai plus minus I M L kuadrat V. Nah, dari sini pasti penyelesaiannya nanti itu dalam bentuk eksponensial imajiner, sehingga hasilnya seperti ini. Sama seperti kemarin kita menganalisis fungsi gelombang. Nah, kalau kalian amati, ternyata syarat batasnya memenuhi bahwa ketika A, E, I, M, L, V untuk V-nya di titik ini, itu sama seperti ketika V plus 2. Otomatis kalau dia diharuskan memenuhi syarat ini, maka besarnya ML itu harus bilangan genap. Uh, Bukan bilangan genap ya, bilangan bulat, mohon maaf. Bilangan bilangan bulat yang nilainya bisa ML sama dengan 0 atau dia positif atau negatif dari bilangan bulat 1, 2 sampai sama dengan L. Jadi untuk persamaan theta ini atau untuk persamaan persamaan di theta ini bisa dilihat di sini bahwa besarnya L itu paling tidak harus sama dengan ML atau dia lebih besar daripada ML. Jadi bisa sama dengan atau sama dengan ML. Dengan demikian, batas dari ML itu sendiri paling besar adalah sebesar positif L atau paling kecil itu adalah negatif L. Nah, bilangan ML itu yang dikenal sebagai bilangan kuantum magnetik atau hidrogen. Nah, sedangkan konstanta L sendiri di sini dikenal sebagai bilangan kuantum orbital.
Kemudian kalau untuk bagaimana untuk solusi, tadi kita sudah menemukan untuk solusi V, selanjutnya adalah solusi untuk theta dan juga R. Nah, ini PR yang pertama, seperti kemarin ya, di sini kalian nanti menentukan solusi dari R dan juga fungsi theta. Jadi, ya seperti ini. Tadi solusi dari V, ini saya tuliskan lagi supaya lebih rapi. Solusi dari V itu, ini V besar itu nulisnya seperti ini. Kalau V kecil biasanya nulisnya seperti ini. Itu sama dengan A, E, I, M, L, V. Oke. Nah, ini solusi untuk V, sedangkan PR kalian yang pertama itu menentukan solusi untuk R dan juga untuk theta. Nah, sebenarnya di sini saya sudah menggambarkan. Jadi, solusi daripada R dan juga apa namanya theta tadi itu besarnya memenuhi dari ada nanti kita menggunakan, nanti kalian akan menemukan persamaan Legendre yang saya harap itu seharusnya sudah dipelajari di Vismat. Jadi nanti kalian akan mengingat kembali mengenai persamaan atau tersebut dalam analisis solusi daripada R dan juga untuk theta. Jadi tadi kalau dari persamaan turunan itu dalam bentuk diferensial kita tahu bahwa R itu nilainya bergantung pada L, kemudian theta itu ada L dan ML, sedangkan V itu dalam bentuk ML. Tapi yang perlu kita ingat bahwa yang namanya R itu kan tadi di sini saya berikan clue bahwa besarnya R itu tadi nilainya pasti akan sebanding dengan E pangkat negatif A per A kali R. Nah, di sini sebenarnya A di sini nantinya kalian akan mengenal sebagai A0. Nanti kita akan coba cek untuk contoh nanti saya berikan. Nah, sehingga untuk fungsi dari fungsi gelombangnya sendiri, ini kelihatan nggak ya? Oh ya, di sini agak burem ya. Oke, ini kita cek untuk yang contohnya, karena di sini contohnya dua, supaya yang lebih jelas. Di sini untuk besarnya V itu ditemukan sama dengan 1/akar 2 pi, sedangkan untuk theta 0 itu adalah 1/akar 2, mohon maaf untuk theta. Kemudian untuk fungsi radialnya itu ketemu seperti ini, sehingga nanti didapatkan besarnya V atau fungsi gelombang psi itu sama dengan seperti ini. Nah, di sini saya memberikan beberapa untuk kulit yang satu, kemudian kulit dua, dan juga kulit tiga. Nah, eh, pada dasarnya saya ulang di sini dulu. Yang di sini, jadi untuk bilangan kuantum utama itu menunjukkan tingkat energi seperti yang dalam atom Bohr sama dengan negatif 13,6 per N kuadrat, itu nanti akan kita analisis juga di kasus ini. Kemudian kalau bilangan kuantum orbital itu menunjukkan besarnya momentum sudut yang dikaitkan dengan keadaan kuantum. Jadi nanti kita akan membahas juga mengenai momentum sudut, sedangkan kalau untuk bilangan kuantum magnetik
atau secara lebih lengkapnya bilangan kuantum magnetik orbital karena dia nilainya bergantung terhadap L, itu dikaitkan dengan arah dalam ruang vektor momentum sudut. Kemudian nantinya sebenarnya kita akan sampai pada spin juga. Jadi, ketiga bilangan kuantum ini mengidentifikasikan fungsi gelombang tiap tingkat kuantum tertentu atau energi tertentu. Jadi dia nantinya akan mendeskripsikan sifat dari elektron itu sendiri. Kemudian untuk tabel fungsi gelombang ternormalisasi dari atom hidrogen, kalau yang tadi kan PR-nya itu kan masih dalam bentuk persamaan. Nah, jadi tidak perlu sampai di tahap normalisasi. Nah, sekarang untuk PR yang kedua itu untuk menentukan N1, 2, dan 3 untuk keseluruhan L dan juga ML dalam bentuk normalisasi. Agak sedikit banyak, tapi untuk latihan ya. Jadi nantinya pasti akan sesuai dengan ini untuk yang posisi N sama dengan 1, L sama dengan 0, dan juga ML-nya 0. Kemudian untuk yang dua itu sesuai dengan ini. Sepertinya 1 sama 2 saja. Jadi PR yang kedua itu menentukan nilai yang mana fungsi gelombangnya sudah ternormalisasi, itu besarnya untuk N sama dengan 1 dan 2 untuk keseluruhan ML dan juga L. Oke, jadi tabel yang ini sebenarnya nilainya tidak terlalu penting karena yang terpenting itu adalah rapat probabilitas dalam menemukan elektron. Jadi kan kita ingin mencari tahu karena yang namanya persamaan Schrödinger tadi kan untuk menentukan uh, elektron tuh sifatnya seperti apa. Sifatnya dalam hal ini adalah posisi elektron dalam bentuk N, L, dan juga ML. Jadi yang tadi saya sebutkan, yang terpenting adalah untuk menentukan rapat probabilitas menemukan elektron. Kalau yang di sini saya gambarkan dengan rapat probabilitas fungsi gelombang radial. Jadi tadi di sini di slide sebelumnya ini untuk fungsi R itu tadi itu sebagai fungsi radial ya. Kalau untuk fungsi theta dan juga phi itu sebagai fungsi sudut. Nah, untuk gambar yang di sini itu adalah eh, besarnya probabilitas atau densitas probabilitas untuk radial. Jadi kalau misalkan di sini kalau secara grafik plotting itu kalian bisa lihat di sini dia besarnya ternyata seperti distribusi Gaussian. Jadi yang terbesar itu yang ada di posisi pusatnya untuk menemukan elektron. Jadi makanya kalau untuk di kimia lalu waktu SMA untuk atom hidrogen yang paling paling mungkin menemukan elektron itu yang berada di sekitar inti atau nukleusnya. Jadi kalau ini didasarkan pada R per A itu ketemunya seperti ini. Kalau secara dua dimensi kalian bisa lihat itu bentuknya seperti ini. Nah, kemudian untuk
atom hidrogen masih sama, tapi untuk kulitnya sampai N sama dengan 2 atau bilangan bilangan kuantum utamanya sampai N sama dengan 2, kemudian di L sama dengan 0, dan juga ML-nya sama dengan 0. Ternyata dapat dianalisis bahwa besarnya densitas probabilitas untuk fungsi gelombang radialnya itu seperti ini. Di sini eh, pada dasarnya kalau di Bohr itu kan diasumsikan bahwa elektron dalam atom itu seperti orbit planet yang mengelilingi matahari. Kalau berdasarkan mekanika kuantum itu jelas salah. Karena kalian bisa lihat di sini yang namanya posisi elektron itu tidak bisa pasti. Jadi yang bisa kita tentukan itu hanyalah rapat atau distribusi probabilitas dari posisi elektron itu sendiri. Ya, jadi kalau yang di sini tadi itu diberikan untuk keadaan ground state atau N sama dengan 1. Kalau yang di sini itu untuk apa posisi kulit di N sama dengan 2 dan L 0, sehingga di saat di 2S, ini di 1S. Kemudian kalau kalau yang ketiga di sini itu ketika N sama dengan 2 dan L sama dengan 1. Atau di sini saat 2P. Nah, di sini besarnya probabilitas untuk fungsi radialnya kalian bisa lihat. Jadi maknanya itu yang di sini itu nilai dari probabilitas fungsi gelombangnya itu sangat tinggi. Kemudian dia menurun sampai di kulit yang terluar atau 3S ya. Oh, ini mohon maaf, ini bukan 2P tapi 3S atau 30. Jadi kalian bisa lihat ternyata untuk eh, orbital S atau L sama dengan 0 itu unik, ya kan? Ini kalian bisa lihat bentuknya apa? Kalian juga bisa prediksi ketika nanti 4S seperti apa. Nah, ini untuk contoh dari 2P itu rapat probabilitas fungsi gelombang radialnya itu bentuknya seperti ini. Simetris, ini untuk posisi magnetik, bilangan kuantum magnetiknya plus minus 1. Kalau yang ini saat bilangan kuantum magnetiknya 0. Nah, sekarang PR yang ketiga itu adalah kalian harus menentukan densitas probabilitas untuk N sama dengan 3. Ini kan baru L sama dengan 0. Nah, silakan kalian menentukan L yang untuk semua L dan juga ML kecuali yang sudah ada di sini. Jadi untuk L sama dengan 1 dan 2, kemudian dan juga ML untuk posisi plus minus 3, plus minus 2, plus minus 1, dan 0. 0 sudah ya, mohon maaf. Oke, nah tadi kan baru fungsi gelombang radial ya, probabilitas untuk fungsi gelombang radial. Nah, sekarang ketika kita bisa menggunakan fungsi gelombang radial itu sendiri sebenarnya untuk menentukan distribusi probabilitas radial elektron. Kalau yang tadi itu dalam bentuk apa namanya radial yang ternormalisasi atau R kuadrat. Nah, sekarang kalau probabilitas atau distribusi probabilitas menemukan elektron itu dilambangkan dengan PR atau P sebagai fungsi R, yang besarnya sama dengan R kuadrat dikalikan R atau fungsi gelombang radial kuadrat. Jadi definisi di sini adalah probabilitas menemukan elektron dalam daerah di
atau dalam daerah pada jarak radial. Nah, kenapa theta dan juga phi tidak digunakan? Sebenarnya itu juga digunakan untuk jadi definisinya itu probabilitas menentukan suatu elektron dalam daerah d theta dv untuk lokasi sudut theta dan juga phi. Tapi kebanyakan itu yang akan dibahas atau yang banyak dibahas pada umumnya itu hanya untuk radial. Jadi persamaan dasarnya itu sebagai kita tahu kemarin yaitu sebagai fungsi gelombang terhadap elemen volume tertentu karena definisi P di sini adalah menemukan elektron atau probabilitas menemukan elektron dalam suatu ruang. Elemen ruang untuk dalam hal ini sebagai d tau dan d tau di sini merupakan elemen volume daripada bola yang besarnya kita masih ingat waktu mekanika klasik kemarin juga dibahas, yaitu R kuadrat sin theta dr d theta dv. Nah, nantinya kalian akan dapatkan komponen untuk probabilitas di daerah radial dan juga di daerah sudut. Ini kalian bisa lihat untuk eh, apa namanya untuk n sama dengan 1 itu kan cuma ada satu kemungkinan yaitu di L0 dan juga ML0. Sedangkan untuk di n sama dengan 2 itu ada dua kemungkinan L yaitu di 0 dan juga di 1. Kalau kalian amati di sini ternyata kurva daripada distribusi probabilitas radialnya itu hampir serupa. Jadi hanya bergeser sedikit. Artinya bahwa energinya pada apa namanya? Pada kulit N sama dengan 2 itu kan sama. Karena persamaan energi setelah ini kita akan analisis itu dia hanya bergantung pada N saja. Jadi makanya di sini jumlah atau apa ya istilahnya dia nilainya hanya bergeser sedikit akibat daripada distribusinya itu hanya bergeser sedikit akibat dari perbedaan L. Tapi karena dia dalam dalam apa N yang sama, maka energinya itu sama. Begitu pula dengan sama dengan 3, ketika N sama dengan 3, kalian bisa lihat di sini, ini juga hampir sama, tapi bisa dilihat untuk apa namanya, ketika L sama dengan 2, bergesernya hampir 2 kali lipat. Jadi sifatnya itu apa ya unik gitu, nggak sembarang. Oke. Untuk kasus di sini, kita akan menentukan tadi energi, jadi biasa disebut dengan nilai eigen, di mana eigen itu sendiri mendefinisikan sebagai nilai kemungkinan energi yang ada yang didapatin dari persamaan skrodial radial. Ini kalian lihat di sini, ini persamaan untuk R-nya tadi, yang dari persamaan R yang slide berapa ya? Ini. Nah, ini slide 6. Ini kalian lihat untuk R di sini. Oke. Nah, kita akan substitusikan untuk L sama dengan 0 dan juga ML-nya sama dengan 0. Artinya posisinya di kulit S atau di tingkat bilangan kuantum S. Seper R ini kita jabarkan diferensialnya yang satu 2R dr per dr, yang satunya di sini yang didiferensialkan adalah untuk dr dr-nya. Kemudian yang di sini tadi L-nya disubstitusikan sama dengan 0 sehingga hanya bersisa yang ini saja. Kalau kita pisah ini saya apa ini? Oh, ini disubstitusikan ke dalamnya dibagi R kuadrat, didapatkan seperti ini, sisi kanannya tetap. Kemudian kita substitusikan nilai R
jika R sama dengan A, E min R per A0. Nah, ini tadi yang apa namanya, solusi dari persamaan radial itu besarnya seperti ini, A, E min R per A0. Itu tadi disebutkan besarnya itu sebanding dengan eksponen negatif RA atau AR. Nah, di sini A itu suatu konstanta yang ternormalisasi. Tadi kita kemarin juga udah bahas ya definisi itu. Kemudian besarnya A0 itu merupakan konstanta dimensi panjang. Nah, kita substitusikan kemudian yang ini saya substitusikan di sini besarnya 2 ME kuadrat per 4 pi epsilon 0 H bar kuadrat. Kemudian di sini kan ada R ya. Jadi R-nya disubstitusikan ke sini. Saya tulis aja di sini. 2 per R untuk turunan R terhadap R itu besarnya sama dengan eksponensial itu sendiri dikalikan turunan dari pangkatnya, yaitu besarnya min 1/A0. Kemudian turunan keduanya berarti di sini min 1/A0 kuadrat. Kemudian yang kedua plus 2M per H bar E kuadrat 4 pi epsilon 0 R. Dijabarkan R-nya A, E min R per A0 plus yang E-nya juga sama 2M H bar kuadrat A, E min R A0. Oke, seperti ini. Sama dengan 0, kita bagi ininya habis, sehingga sisanya 2 per R min 1 per A0, ini dikali ya. Kemudian yang di sini kuadrat dari min 1 A0 berarti kuadrat. Kemudian yang di sini juga menyisakan 1 R. Kemudian untuk yang, oh ya E-nya belum ditulis ya. Nah ini E-nya sudah. Kemudian unsur yang E, yang ini tadi dengan yang ini kita pisahkan di sini. Kemudian yang tadi mengandung 1 R, yang ini tadi ada 1 R-nya. Kemudian sama yang ini juga ada 1 R-nya, maka kita pindah sehingga nilai didapatkan yang ini. Yang ini ya, ini yang 1 R tadi. Dengan demikian, di sini diungkapkan karena ini sama dengan 0, maka elemen yang ada di sini itu sama dengan 0. Nah, yang di sini itu juga sama dengan 0. Kita akan analisis dulu yang di sebelah kiri. A0 didapatkan sehingga A0 karena 2 bagi 2 habis ya. A0 sama dengan 4 pi epsilon 0 H bar kuadrat per ME kuadrat. Nah, untuk selanjutnya disubstitusikan ke bagian ini, sehingga besarnya E sama dengan negatif, karena ini plus ya, dipindah jadi negatif. H bar kuadratnya ditaruh atas, 2M-nya ditaruh bawah, sehingga didapatkan E sama dengan negatif H bar kuadrat per 2M A0 kuadrat. A0-nya disubstitusikan sehingga besarnya itu sama dengan negatif M E pangkat 4 per 32 pi kuadrat epsilon 0 H bar kuadrat. Ini tadi kan ketika L sama dengan 0 dan juga ML-nya 0. Dengan demikian ini mendeskripsikan sebagai E0. Oleh karena itu, untuk kulit tertentu atau untuk bilangan kuantum utama tertentu N, maka besarnya sama dengan negatif E0 per N kuadrat. Negatif ya tadi. Oke, besarnya negatif yang ada di persamaan E itu mengindikasikan bahwa elektron dan proton diikat secara bersama-sama. Tadi kan interaksi yang terjadi antara elektron dan juga proton. Kemudian ini ada contoh soal, carilah
energi elektron keadaan dasar E1 dengan mensubstitusikan gelombang radial R yang bersesuaian dengan N sama dengan 1, L sama dengan 0 ke persamaan untuk R. Kalau dari tabel, berdasarkan tabel ya di sini saya perbesar. Oke, di sini terlihat bahwa besarnya R itu sama dengan 1/2 akar 2. Tadi yang diminta, diminta tadi 0 ya. 1 ya, mohon maaf. Tadi 1. Jadi yang ini ya 2/A0 3/2 E pangkat min R per A0. Nah, kita akan substitusikan. Tadi besarnya R itu sama dengan 2/A0 pangkat 3/2 E pangkat min R A0. Dan kalau kita diferensialkan berdasarkan persamaan Schrödinger, kalau yang ini tetap ya karena ini bukan variabel R, yang variabel R itu yang E, maka diferensial dari E adalah E itu sendiri dikalikan diferensial dari pangkatnya, yaitu 1/A0. Dengan demikian didapatkan bahwa besarnya adalah 2/A0 pangkatnya jadi 5/2 kemudian E min R per A0. Nah, selanjutnya persamaan ini soalnya kepersamaan Schrödinger ya. Dari kepersamaan Schrödinger untuk R. Tadi persamaan untuk R itu adalah untuk komponen radialnya itu adalah seperti ini. Sehingga kalau ini diuraikan, itu kan sama dengan 2R dr dr plus R kuadrat D kuadrat R dr kuadrat. Nah, ini kita coret, ini juga habis. Oke. Dengan demikian, kalau tadi diferensial pertama, kemudian nanti yang ini diferensial yang kedua. Oh ya, ini ada negatif ya. Maaf. Oke, kita turunkan sekali lagi yang kedua, yaitu D kuadrat R dr kuadrat. Nilainya adalah, tadi saya tulis tetap A03/2 E pangkat min R per A0. Yang ini kan jadi kuadrat, jadi 1/A0 kuadrat. Sehingga A0-nya itu pangkat 7/2 ya. Oke, jadi yang ini positif 7/2. Kita tulis di sini sama dengan yang ini dulu aja karena yang ini positif. Jadi 2/A0 pangkat 7/2 E pangkat min R per A0. Kemudian negatif, persamaan yang ini kita substitusikan A0 5/2 E min R per A0. Nah, dengan mensubstitusikan persamaan tadi kan besarnya N sama dengan 1 ya, maka nilai E itu akan sama dengan E1 dan juga nilai L-nya itu akan sama dengan 0. Persamaan yang ini kita akan substitusikan.
Tadi 2 per R ini tadi udah didapatin 2M E kuadrat per 4Pi epsilon 0 plus R. E-nya dimasukkan E1, kemudian L-nya tadi dimasukin 0, sesuai dengan yang ini sudah. Maka nanti kalau di kalian analisis lagi, itu akan didapatkan hasil ME kuadrat, hasil akhir langsung aja ya. Akan didapatkan besarnya A0 itu adalah 4Pi epsilon 0 H bar kuadrat ME kuadrat. Ini saya harap kalian paham asal muasal dari A0 itu sendiri atau biasa disebut dengan jari-jari Bohr yaitu R1. Dan eh, dengan demikian persamaan dari E itu untuk E1 ya itu sama dengan negatif ME pangkat 4 per 32 Pi kuadrat epsilon 0 H bar kuadrat. Jadi ini bersesuaian dengan persamaan yang di sini yang sudah kita analisis sehingga dengan demikian untuk energi elektron di keadaan dasar atau biasa disebut dengan ground state itu didapatkan seperti ini. Oke, nah ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi yang namanya transisi energi itu tidak berlangsung secara sembarang. Jadi contohnya untuk di sini kalian bisa lihat untuk keadaan ground state itu atom tidak memancarkan energi, tapi dia menyerap apa namanya radiasi energi lainnya atau mendapatkan energi. Nah, transisi yang diizinkan, kemudian kalian lihat di sini ketika L sama dengan 0 itu ke L1. Kemudian ketika L2 itu ke L1, L3 ke L2. Meskipun dia berbeda kulit apa namanya? Mohon maaf, berbeda bilangan kuantum utamanya yaitu N4 di sini dia bisa ke N2 tapi L-nya 1 gitu. Dari analisis hasil yang didapatkan ternyata kaidah yang harus memenuhi itu transisinya hanya boleh terjadi ketika delta L-nya plus minus 1 dan juga delta delta ML-nya itu 0 plus minus 1 dan delta N-nya boleh berapapun. Jadi dalam hal ini elektron akan memancarkan atau menyerap foton untuk mengubah tingkat energinya itu dengan catatan delta L-nya plus minus 1. Dan sebenarnya transisi yang lainnya itu mungkin terjadi, tapi probabilitasnya jauh lebih kecil daripada delta L-nya plus minus 1. Nah, di sini PR yang selanjutnya, keberapa ya? 3 kayaknya. PR selanjutnya yaitu kenapa bisa seperti itu. Jadi, mengapa harus demikian? Ini kalian bisa coba searching di beberapa website dengan kata kunci menggunakan bahasa Inggris, itu banyak sekali. Kemudian, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bilangan kuantum orbital yang kaitannya dengan momentum sudut. Jadi untuk solusi persamaan Schrödinger di bagian sudutnya, utamanya terhadap theta dan juga psi, itu memiliki kaitan dengan momentum sudut. Besarnya momentum sudut itu sama dengan R cross P, di mana P adalah momentum partikel, kemudian R itu adalah vektor jari-jari dari partikel ke titik 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 apa ya titik tertentu gitu. Dan makna dari momentum sudut orbital itu besarnya sama dengan akar dari L plus 1 H bar.
Jadi makna fisiknya itu elektron yang terjebak di dalam suatu atom itu akan memiliki momentum sudut orbital besarnya akar L plus 1. Jadi nilainya bergantung pada bilangan kuantum orbital. Kalau misal L-nya 0, maka besarnya L sama dengan 0. Hal ini tentunya bertentangan dengan yang diungkapkan oleh atom Bohr. Kalau kalian kaji lagi di atom Bohr itu kan L-nya besarnya sama dengan N habar. Jadi dia bergantung pada bilangan kuantum utama. Sedangkan bilangan kuantum utama itu kan dimulai dari 1. Sehingga dia tidak mungkin 0. Nah, hal inilah yang menggugurkan daripada teori atom Bohr. Nah, PR yang keempat itu adalah membuktikan bahwa momentum sudutnya sama dengan akar L plus 1. Ini juga saya mau apa namanya diklat mohon maaf kayak modul gitu dari UPI. Dia menuliskan analisis yang sangat rinci rigid terkait L sama dengan akar L plus 1 habar. Nanti bisa dilihat, dicermati supaya betul-betul ingat bahwa besarnya L itu ketemu seperti ini. Nah, selanjutnya itu terkait degenerasi. Jadi yang namanya tingkat energi tertentu untuk apa namanya atom itu degenerasi bergantung terhadap L, meskipun besarnya energi itu sendiri tidak bergantung L. Besarnya energi tadi kan bergantung pada N. Tapi jadi yang namanya definisi degenerasi itu biasanya dia digunakan di mekanika kuantum untuk mendeskripsikan dari energi yang sama, tapi dia berada di sublevel yang berbeda. Seperti yang di sini. Ini elektron kalau ada di sini, di mana ya, yang P di sini dengan yang di sini dan di sini itu besarnya energinya sama. Karena kan besarnya energi hanya bergantung pada N. Jadi namanya degenerasi itu hanya terjadi untuk tingkat energi tertentu. Karena kalau S kan jelas, dia hanya satu. Ya, jadi degenerasi di situ tidak terjadi. Dengan demikian bahwa jumlah keadaan yang berbeda. Jadi misalkan ada di P di sini jumlah keadaan atau dia bisa terdegenerasi sejumlah 3 keadaan. Kalau di sini yang P jelas ya 3 karena sama, tapi kalau yang D itu 5. Itu definisi dari degenerasi. Kalau yang F berarti kira-kira berapa? Yang F. Ada yang tahu mungkin? Bisa komen di komen. 10. Oke, urutannya tadi yang P itu 3, D itu 5, berarti kalau F kira-kira kalau 10 terlalu banyak ya. Jadi 7, iya betul, 7 Mas Ridwan. Mbak Lintang dan Mbak Fariza, terima kasih. Nah, selanjutnya, oke, jadi kalau untuk tadi L0 itu kita definisikan apa namanya? Sebagai S. Kemudian kalau L-nya 1 itu namanya kulit P, kemudian L-nya 2 itu D, 3 itu F, 4 itu G, apa namanya 5 itu H, jadi begitu terus dan berurutan. Dan keadaan atom itu eh, apa namanya dinyatakan dengan kan 1S, kemudian 2S atau 2P. Jadi dalam bentuk N dan juga L. Kemudian kalau syaratnya juga jangan lupa bahwa besarnya N itu lebih besar daripada L. Jadi misalkan L-nya atau mohon maaf kulit apa tingkatnya itu 2,
itu nggak mungkin ada 2D ya. Yang ada itu 2S dan juga 2P. Kemudian eh, selain tadi kita sudah mengenal ini ya momentum sudut. Momentum sudut orbital di sini akar L plus 1 Habar. Dan ingat di sini kan karena dia adalah kelipatan bilangan daripada Habar, maka dikatakan bahwa momentum sudut orbital di situ terkuantisasi. Artinya besarnya itu ya paket-paket-paket gitu. Nah, kalau tadi sudah dikenal momentum sudut apa tadi momentum sudut orbital. Nah, selanjutnya adalah proyeksi daripada vektor momentum sudut terhadap sumbu Z, yaitu dinamakan LZ. Dan nilai LZ itu sendiri itu besarnya bergantung pada bilangan kuantum magnetik. Nah, ini PR yang ke-5 ya. Insya Allah ini yang terakhir kayaknya. Enggak. Masih ada nih, masih ada. Nah, untuk besarnya dari LZ itu sendiri, karena tadi bergantung pada ML ya nilainya, bergantung pada bilangan kuantum magnetik. Kalau misalkan tadi L-nya itu 2, L sama dengan 2, maka kalau kalian perhatikan ya, vektor daripada L-nya atau tadi momentum Momentum sudut orbitalnya itu kan besarnya sama dengan akar 6 Habar. Jadi panjang daripada atau besarnya L itu sendiri sebagai momentum sudut orbital. Nah, untuk apa namanya? LZ-nya itu ada karena total ada L sama dengan 2, maka total ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Ada 5 keadaan LZ untuk L sama dengan 2, yaitu ML sama dengan 2, ML sama dengan 1, ML sama dengan 0, dan seterusnya. Jadi kalau bisa digambarkan di sini, vektor L-nya itu ini. Nah, kalau besarnya dia terhadap sumbu Z atau LZ, itu besarnya bergantung pada ML. Nah, ini sebagai LZ-nya, yang garis birunya ini sebagai momentum sudut orbital vektornya. Oke, sudah 2:30 ya. Oke, sebentar lagi. Masih ada 4 slide lagi. Nah, kemudian selanjutnya yang juga penting itu adalah spin elektron. Jadi ternyata elektron juga mengalami berputar. Jadi kalau bumi itu seperti apa ya satunya revolusi itu rotasi ya. Jadi suatu elektron yang terjebak di dalam atom atau elektron itu berada dalam keadaan bebas, dia memiliki kecenderungan atau sifat momentum sudut spin yang digambarkan vektor spinnya itu sebagai S. Jadi selain tadi besarnya L itu terkuantisasi, ternyata besarnya spin itu juga terkuantisasi pada bilangan kuantum spin ms. Jadi ini berbeda dengan ml tadi, yang ini ms dan nilainya itu setengah untuk elektron, proton, dan juga neutron. Kalau kalian kenal itu kan ada spin up dan spin down yang biasanya kalau di kimia itu digambarin kayak gini ya, atas dan bawah keadaannya. Nah, untuk komponen spin yang diukur sepanjang sumbu terkuantisasi itu bergantung pada bilangan kuantum magnetic spin yang nilainya tadi positif atau negatif. Jadi, kemungkinan nilainya itu hanya satu, yaitu akar 3/4 Habar. Jadi besarnya atau panjang vektornya di sini itu adalah akar 3/4 Habar.
Jadi cuma ada dua kemungkinan, yang satu positif, yang satu negatif. Positif setengah dan negatif setengah. Tapi untuk panjang vektor atau besarnya dari spin elektron atau momentum sudut spin itu adalah akar 3/4 Habar. Oke, dengan demikian momentum sudut totalnya itu ada dua, yang diakibatkan oleh orbital dan yang satunya oleh spin. Yang besarnya itu L plus S, atau bisa jadi kalau S-nya tadi negatif, maka L min S. Jadi itu digambarkan sebagai J. Besarnya J itu sendiri, tadi yang pertama kan L plus S, atau yang kedua L min S, sehingga dia digambarkan sebagai MJ di sini, itu besarnya dari minus J sampai J, di mana J tadi besarnya sama dengan L plus S atau L min S. Jadi bergantung itu elektronnya spin up atau spin down. Nah, ini contohnya adalah ketika L-nya 1, S-nya positif setengah. Oh, di sini S-nya setengah. Eh, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, J-nya itu adalah 3/2, dan yang kedua, J-nya itu setengah. Sehingga MJ-nya, kalau untuk yang 3/2, itu ada 4 kemungkinan, yaitu seperti ini, dan kalau dia setengah, itu ada 2 kemungkinan. Secara gambar, untuk momentum sudut totalnya, itu seperti ini. Jadi ini ada 4, yang ini ada 2. Oke, nah ini contoh selanjutnya, cari harga bilangan kuantum momentum sudut total yang mungkin untuk couple LS dari dua elektron atomik yang bilangan kuantum orbitalnya L1 sama dengan 1 dan L2 sama dengan 2. Dengan demikian, tadi kan J nilainya